Kami dari kelompok batik yang terdiri dari saya Rahmita Hertanti, saya Weni Yonita Rahayu, saya Delandari, akan mengunjungi museum tekstil untuk mengetahui jenis-jenis batik dan cara pembuatan batik. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita menuju lokasi. Nah, sekarang kita udah sampai di museum tekstil. Untuk mengetahui jenis-jenis batik apa aja yang di dalamnya dan juga cara pembuatan batik, langsung aja kita masuk ke dalam. Bangunan di belakang saya ini adalah bangunan galeri batik yang terdapat jenis-jenis batik yang ada di dalam museum. Mau tahu lebih selanjutnya? Ayo ke museum. Ya, itu aja dikasih komandannya ya. Lalu ini batik tulis buku dan yang di belakang saya ini batik tulis motif lereng. Lalu yang ini batik tulis motif burung kembang. Lanjut. Kemudian ini juga merupakan batik tulis burung kembang, namun dengan motif yang berbeda. Ini adalah ruangan khusus batik Jawa Barat. Khusus batik dari Jawa Barat. Beberapa jenis batik Betawi lainnya adalah
Batik Betawi motif ondel-ondel. Motif ondel-ondel pada batik Betawi diangkat dari figur ondel-ondel yang digunakan sebagai boneka penolak bala. Motif ondel-ondel dibuat untuk mendapatkan kehidupan yang tentram dan jauh dari bala bencana. Pada zaman dahulu, motif ondel-ondel digunakan pada acara-acara adat Betawi. Selain itu, ondel-ondel menjadi ciri khas Jakarta, apalagi ketika perayaan ulang tahun kota Jakarta. Batik Betawi motif Nusa Kelapa. Ide pembuatan batik Betawi motif Nusa Kelapa terinspirasi dari peta cela yang dibuat pada masa kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Peta cela menjabarkan bahwa Jakarta dulunya berganti-ganti nama, mulai dari Nusa Kelapa, Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta. Nama Nusa Kelapa diberikan oleh leluhur masyarakat Betawi yang kini dijadikan salah satu motif batik Betawi. Selain itu, bagi orang Betawi, daun kelapa merupakan simbol upacara adat Betawi. Batik Betawi motif pucuk rebung. Batik Betawi motif pucuk rebung merupakan khas batik pesisir yang menggambarkan pucuk batang bambu. Motif pucuk rebung menjadi seragam wajib ketika pemilihan Abang None Jakarta. Batik Betawi motif pucuk rebung sering digunakan sebagai busana bawahan None Jakarta. Sekarang kita ada di pendopo batik. Di pendopo batik ini kita dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan batik. Untuk mengetahui bagaimana pembuatannya, yuk kita masuk ke dalam. Langkah utama dalam pembuatan batik, kita harus tentukan dulu gambar mana yang mau kita buat. Setelah kita menemukan gambar apa yang mau kita buat, kemudian kita bawa kertasnya ini menuju meja pembuatan. Langkah awal dalam pembuatan batik yang pertama kita harus menyiapkan polanya. Setelah polanya disiapkan, kemudian kita menggambarnya di atas kain seperti ini. Yang kita perlukan dalam membuat batik yang pertama adalah lilin, lalu wajan, ekor, canting, dan kain. Selain itu kita memerlukan celemek untuk menggunakan di badan kita agar kita tidak terkena lilin panas. Setelah pola digambar di atas kain, kemudian kain diletakkan di atas pemijang atau lalang. Kemudian meletakkan kain berdiri seperti ini. Posisi pojok harus berada di sebelah kanan. Kemudian cara memegang canting adalah tangan diletakkan di atas canting. Kemudian mengisi lilin secara perlahan. Kemudian diletakkan ke atas, lalu ditiriskan. Lalu gambar batik dari atas ke bawah seperti ini. Dan ini adalah proses dari pembuatan batik. Nah, ini adalah kain yang polanya telah selesai ditutup oleh lilin. Jadinya seperti ini. Nah, ini adalah proses selanjutnya. Pak, ini apa? Lagi diapain? Lagi membuat motif kotak-kotak. Oh, ini terus pakai lilin apa? Ini pakai lilin putih. Oh, Jadi nanti setelah dikasih lilin putih, masukkan di air, lalu diremuk-remuk. Nanti hasilnya retak-retak. iya. Nah, yang retak-retak itu
akan masuk warna. Ini adalah tempat pewarnaan untuk pembatik. Udah Dilepin. dilepin. Pak, terus ini selanjutnya Ini basahin. basahin. Ini air biasa. Terus itu diapain? Ini bersihin aja tetesan kamu tuh. Oh, Paham nggak yang kemarin tuh, yang kena lilin, nggak kena warna kan? Iya. Nah, gua yang ini. Jadi nanti yang berwarna yang mana coba? Yang berwarna luarnya sama yang tadi nggak dikasih lilin yang kotak ini. Dalamnya iya yang kotak itu. Ini yang berwarna ini. Heeh. Nah, itu yang diremekin tuh. Kotak-kotak Iya. tuh, kuning tuh. Bentar bakal masuk warna. Ini pewarnanya pakai apa? Ini ya. Oh, gitu. Ini namanya diapain? Diberi pengikat warna. Pengikat warna. Jadinya seperti ini enggak. Ya. Sok foto gerak itu. Ini adalah proses pewarnaan berikutnya. Kalau dulu masuk angin loh. Kemudian berikutnya setelah diwarna, lalu dibilas dengan air bersih. Kemudian Selanjutnya setelah dibeli zat pewarna, kain batik dibilas dengan air bersih. Ini apa lagi, Pak? pengikat warna lagi. Oh, kemudian dicelupkan pada pengikat warna lagi. Ini proses terakhirnya, Pak? Oh, belum. Masih ada proses selanjutnya. Dan Oh, untuk melepaskan lilin. oh jadi proses merebus kain ini untuk melepaskan lilin-lilin yang tadi. Namanya proses melorot. Namanya proses Melorot. melorot. Proses terakhir itu dijemur. Ini kemudian setelah tadi direbus, ini kemudian dicuci di air bersih. Dan proses selanjutnya adalah dijemur. nah itu tadi beberapa penjelasan mengenai batik yang ada di Museum Tekstil ini, dan juga tadi kita sudah mencoba membuat batik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.